Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Firman Tuhan saya beri judul tentang makna kesukaran di akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesukaran di akhir zaman merupakan kesukaran yang berbeda, yang tidak biasa dengan kesukaran-kesukaran yang kita hadapi setiap hari. Sangat berbeda. Nah, salah satu hal yang paling menonjol
dalam kesukaran akhir zaman adalah kesukaran itu dihadapi oleh semua orang di muka bumi ini. Artinya kesukaran itu bersifat global. Di mana saja, di negara mana saja mereka menghadapi. Kita semua mengalami masa sukar itu. Itulah yang diceritakan oleh Alkitab bahwa di mana-mana akan ada masa sukar. Dan saya mau beritahu, gereja Tuhan mengalami masa sukar itu supaya gereja dimurnikan, supaya gereja dimurnikan, ditampi sehingga gereja menjadi siap untuk menyongsong Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, tentunya bagi gereja Tuhan ada pesan yang berbeda terhadap masa sukar yang dialami di akhir zaman. Biasanya kalau Tuhan berpesan kepada gerejanya untuk masa sukar di hari-hari yang biasa, Tuhan berpesan kuatkan, teguhkan, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang akan menolong kita. Tapi saudara, ini pesan yang berbeda. Tidak seperti masa sukar yang dihadapi hari-hari kita sebelumnya. Nah, saya cuplik ada beberapa pesan Tuhan bagi gereja Tuhan untuk masa sukar spesialis akhir zaman. Yang pertama, terambil di dalam Kolose 3 ayat yang pertama sampai yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan." Yang pertama, Bapak Ibu saudara sekalian, pesan Tuhan adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Tuhan berkata, kalau kau sudah dibangkitkan di dalam Kristus, pikirkan perkara yang di atas, jangan yang di bumi. Supaya nanti kalau Kristus menyatakan diri dalam kemuliaan, kita juga mengalaminya. Itulah pesan Tuhan bagi gereja Tuhan. Menjelang akhir zaman ini, saudara, pikirkan perkara yang di atas. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pandemi ini mengajarkan bagi kita, khususnya bagi saya, untuk kita bisa melihat bahwa semua yang bersifat fana, bersifat sementara, harta, pencapaian, kesuksesan, keberhasilan, apa saja yang bersifat sementara tidak bisa diandalkan dan tidak bisa menjadi fokus target hidup kita lagi. Kita lihat, saudara, semua kekayaan, kesehatan, nyawa hilang di masa sukar ini. Tuhan ingin supaya kita fokus kepada perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Mari saatnya kita, saudara, memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di bumi akan hancur dan lenyap. Mari saya ajak kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang kedua, pesan Tuhan adalah tingkatkan kesalahan hidup kita. 2 Petrus 3 ayat yang 10-12 mengatakan, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Tetapi jika segala sesuatu ini akan hancur,
Secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan berpesan menjelang hari kedatangannya. Tuhan berkata, betapa sucinya dan salehnya harus hidup. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kesukaran ini akan memurnikan gereja Tuhan. Gereja akan semakin suci, semakin murni, semakin kudus di hadapannya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kesucian dan kesalehan merupakan sebuah pemisahan, ya, antara hal-hal yang najis di dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang suci, sehingga kita meninggalkan hal-hal yang najis dan kita berjalan dalam hal-hal yang suci. Pesan ini penting sekali, saudara. Kenapa? Karena kesucian dan kesalehan adalah syarat mutlak untuk gerejanya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian, jangan mudah disesatkan, katanya. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, pesan Tuhan begini, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan berkata waspada terhadap penyesatan. Nah, memang saudara, di hari-hari terakhir akan meningkat. Masa penyesatan itu akan meningkat. Orang akan menggunakan ramalan-ramalan palsu. Mereka akan mencoba meramal kehidupan manusia. Dan ini merupakan kesesatan yang luar biasa. Bahkan mereka memakai nama Tuhan, nama Kristus untuk bernubuat, untuk mengucapkan hal-hal yang bersifat palsu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, karena itu supaya kita tidak mudah disesatkan, saya ajak perkuat pondasi firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, banyak belajar firman Tuhan supaya kita tidak mudah disesatkan. Itu modal dasar yang kuat. Jangan pernah kita tidak mau belajar firman Tuhan. Saatnya kita belajar, dalami firman Tuhan, pahami firman Tuhan, dengarkan dari hamba-hamba Tuhan. Mumpung hari ini saudara, banyak firman Tuhan disebarkan di online. Mari dengarkan, ya, perhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh, pelajari, pegang firman Tuhan supaya kita tidak mudah disesatkan. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan berpesan bertahan sampai kesudahan. Matius 24 ayat yang ke-12 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Firman Tuhan berkata, kasih manusia akan menjadi dingin, kedurhakaan di mana-mana. Tuhan berkata, kalau engkau bisa bertahan, engkau akan selamat.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita bisa bertahan, kita harus menjaga kasih kita kepada Tuhan, menjaga pengharapan dan iman kita tetap teguh. Hari-hari ini, mungkin kalau engkau sedang mengalami goncangan iman, mari bertahan, kuatkan imanmu, cari Tuhan, cari hadiratnya, akan menguatkan kehidupanmu, sehingga kau bisa bertahan sampai kesudahannya, dan kita akan menerima keselamatan. Kiranya sedikit firman Tuhan ini mengingatkan kita dan kembali meneguhkan iman kita, fokus kepada perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita belajar ya, untuk tetap meningkatkan kesalehan dan kesucian dan waspada terhadap pengajaran sesat, dan kita terus bertahan